Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai, bolehkah saya minta tolong? Tolong angkat tangan teman-teman setinggi-tingginya jika teman-teman pernah merasakan gejala ini. Jantung berdebar kencang saat nama teman-teman dipanggil dosen untuk presentasi, tangan mendadak dingin saat memegang mikrofon, atau tiba-tiba semua materi yang sudah dihafal semalaman menguap entah kemana begitu berdiri di depan kelas. Banyak ya, luar biasa. Ternyata hampir mayoritas dari kita ada di kapal yang sama. Jujur saja, menurut sebuah riset global, ketakutan berbicara di depan umum atau glosofobia itu seringkali menduduki peringkat yang lebih tinggi daripada ketakutan terhadap kematian. Jadi kalau teman-teman merasa gemetar, tenang, kalian tidak aneh. Kalian hanya manusia normal. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita mau membiarkan ide-ide brilian di dalam kepala kita itu terkubur hanya karena kita takut menyuarakannya? Sebagai mahasiswa yang katanya adalah agen perubahan dan calon pemimpin di masa depan, kemampuan mekomunikasikan gagasan bukan lagi sekedar nilai tambah, melainkan sebuah kebutuhan yang mutlak. Baik saat kita sedang presentasi tugas akhir, berdebat di forum organisasi, menyampaikan aspirasi dalam demonstrasi, atau nanti saat kita menembus ketatnya wawancara kerja. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa, dalam waktu yang singkat ini, mari kita bedah 3 mantra utama untuk mengubah rasa panik menjadi retorika yang menarik. Langsung saja kita masuk ke mantra pertama. Mantra pertama yaitu teman-teman, ubah pola pikir atau mindset over matter. Banyak mahasiswa berpikir bahwa public speaking adalah tentang kesempurnaan. Kita takut salah ucap, takut ditertawakan, atau takut dibilang sok tahu. Ubah cara pandang itu sekarang juga. Public speaking bukanlah sebuah ujian atau kompetisi akrobat kata-kata. Public speaking itu adalah tentang berbagi nilai atau sharing value. Ketika teman-teman berdiri di depan, fokus jangan pada gimana ya penampilan saya, tapi fokuslah pada apa manfaat yang bisa diambil audiens atau manfaat yang bisa dibawa pulang oleh audiens dari apa yang saya bicarakan. Ketika fokus kita bergeser dari ego diri sendiri ke kepentingan audiens, secara ajaib rasa gugup itu akan berkurang drastis. Kemudian mantra yang kedua yaitu kuasai struktur 3B, yaitu bobot, buka, dan bidik. Agar pesan kita tidak melebar kemana-mana dan membuat audiens bosan, gunakanlah formula sederhana ini. Dalam menyusun struktur bicara, buka dengan hook, jangan langsung masuk ke materi yang kaku. Buka dengan pertanyaan retoris, data yang mengejutkan, atau cerita singkat yang relevan. Kemudian yaitu bobot. Bobot yang fokus. Jangan serakah menyampaikan 10 poin sekaligus. Pilih maksimal 3 poin utama yang paling berbobot, lalu dukung dengan data atau analogi yang kuat. Kemudian B yang terakhir yaitu penutup. Akhiri sebuah kesimpulan atau ajakan bertindak atau call to action yang menancap tajam di ingatan. Kemudian mantra yang terakhir teman-teman atau mantra yang ketiga itu maksimalkan senjata nonverbal. Ingat, bahasa kata-kata hanya menyumbang sebagian kecil dari keberhasilan komunikasi. Sisanya ditentukan oleh bagaimana cara kita menyampaikannya. Contohnya yaitu pada kontak mata. Jangan sampai kita saat berbicara menatap langit-langit atau menatap lantai. Tataplah mata audiens
dan secara bergantian. Jika terlalu gugup, tatap area dahi mereka. Kemudian, aturlah intonasi dan jeda. Berbicara di depan umum bukanlah lomba balap karung. Atur tempo. Gunakan jeda atau pause sekitar 1 hingga 2 detik setelah menyampaikan poin penting untuk memberi waktu agar audiens mencerna kata-kata yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu penutup ya teman-teman. Teman-teman mahasiswa yang luar biasa, membaca buku teori retorika sebanyak apapun tidak akan pernah membuat kita mahir jika kita tidak pernah membuka mulut untuk mencoba public speaking. Nah, public speaking bukanlah bakat bawaan lahir yang turun dari langit, melainkan sebuah keterampilan otot. Semakin sering kita melatih, semakin sering kita mencoba, kita akan semakin mahir dengan public speaking tersebut. Kampus ini adalah laboratorium terbaik untuk berbuat salah. Jangan takut salah di sini, agar kita bisa lebih mahir dan lebih matang saat terjun ke masyarakat nanti. Mulai hari ini, ketika ada kesempatan untuk berbicara, angkatlah tangan kalian terlebih dahulu, maju ke depan, dan ambil mikrofon itu. Jangan biarkan ketakutan itu membungkam potensi besar kita untuk lebih maju, untuk lebih berani, agar public speaking kita itu lebih baik. Suarakan gagasanmu, karena dunia butuh mendengar apa yang kamu pikirkan. Saya, Anggita Pramudita Putri, mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua bisa lebih berani. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.